Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek kreatif branding yang berjudul Dari Lokal ke Global, Strategi Storytelling untuk merek fashion berkelanjutan Indonesia. Proyek ini berfokus pada bagaimana sebuah brand lokal, yaitu PT Eco Style Indonesia, membangun kekuatan brand melalui storytelling berbasis budaya, keberlanjutan, dan komunitas. Masuk ke slide kedua, latar belakang industri fashion saat ini didominasi oleh merek fast fashion global. Akibatnya, banyak brand lokal kesulitan untuk tampil menonjol dan membangun identitas yang kuat. Di sisi lain, konsumen modern justru mulai mencari makna, nilai, dan keberlanjutan. Bukan hanya produk, dari sinilah muncul kebutuhan akan strategi branding yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual cerita dan nilai. Selanjutnya, perusahaan PT Eco Style Indonesia adalah brand fashion berkelanjutan lokal yang mengusung nilai etika produksi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan pengrajin lokal. Namun, meskipun memiliki nilai yang kuat, brand ini masih menghadapi tantangan yang besar dalam membangun posisi di pasar yang kompetitif. Terdapat 3 tantangan utama. Pertama, rendahnya brand awareness di kalangan Gen Z dan millennials. Kedua, pesan keberlanjutan yang belum tersampaikan secara efektif. Dan ketiga, adanya kesenjangan antara identitas lokal dengan aspirasi global. Selanjutnya, peluang. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Tren fashion berkelanjutan semakin menguat secara global. Konsumen mulai peduli pada transparansi dan etika produksi, dan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa kuat sebagai sumber storytelling. Selanjutnya, konsep utama. Karena itu, strategi utama yang dibangun adalah storytelling sebagai inti branding. Brand tidak lagi diposisikan sebagai sekedar produk, tetapi sebagai cerita, nilai, dan makna yang hidup dalam pikiran konsumen. Selanjutnya, di warisan budaya. Pilar pertama adalah storytelling berbasis warisan budaya. Budaya lokal tidak hanya dijadikan ornamen visual, tetapi menjadi inti narasi brand, dari cerita pengrajin, teknik tenun, hingga filosofi motif. Ini menciptakan diferensiasi yang kuat dan identitas yang autentik. Selanjutnya ada transparansi. Pilar kedua adalah transparansi rantai pasok. Konsumen modern ingin tahu dari mana bahan berasal, siapa yang memproduksi, dan bagaimana prosesnya dilakukan. Transparansi membangun kepercayaan, dan kepercayaan membangun loyalitas. Lalu, komunitas. Pilar ketiga adalah komunitas sebagai aset brand. Brand tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh bersama komunitas. Pengrajin lokal, komunitas sustainable living, dan konsumen yang peduli lingkungan. Disinilah brand advocacy terbentuk secara alami. Artikel branding. Strategi ini diwujudkan dalam sebuah artikel utama berjudul Warisan yang Menginspirasi Masa Depan, yang mengangkat transformasi fashion Indonesia dan produsen lokal menjadi pemain global berkelanjutan. Selanjutnya, kutipan kunci. Kutipan ini memperkuat pesan bahwa keberlanjutan bukan sekedar tren, tetapi warisan nilai untuk generasi masa depan. Publikasi. Selanjutnya ada publikasi. Distribusi konten dilakukan melalui media lifestyle, portal akademik, website brand, dan platform digital untuk menjangkau audiens yang luas dan relevan. Promosi dilakukan melalui micro-influencer, kampanye, media sosial, komunitas, serta hashtag campaign warisan berkelanjutan yang mendorong partisipasi publik. Yang selanjutnya ada timeline. Implementasi strategi dilakukan secara bertahap, mulai dari publikasi, aktivasi influencer, hingga kampanye digital berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya adalah target audiens. Target utama adalah Gen Z dan milenial, sebagai generasi yang paling peduli terhadap isu lingkungan dan nilai sosial. Selanjutnya adalah dampak. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam brand awareness, engagement, dan traffic digital, yang membuktikan efektivitas strategi storytelling. Lalu ada dampak jangka panjang. Dalam jangka panjang, brand diposisikan sebagai
Thought leader fashion berkelanjutan, memiliki fondasi kuat untuk ekspansi global dan membangun loyalitas berbasis nilai bukan sekedar tren. Lalu slide selanjutnya ada pengembangan. Strategi ini dapat dikembangkan melalui white paper, video, dokumenter, buku, dan program edukasi publik untuk memperkuat position brand secara global. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, storytelling bukan hanya alat promosi tetapi fondasi identitas brand. Ketika brand memiliki cerita, nilai, dan makna, maka brand tidak hanya dikenal tapi diingat, dipercaya, dan dicintai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk diskusi dan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.